Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Bertemu lagi dengan Ibu Desi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan menghadap ke atas, doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi sudah berdoa ya. Terus kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tematik, masih tema 1, hidup rukun. Nah, yaitu kita beralih ke subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Bisa dibuka bukunya, buku penanya, halaman 21 sampai 23. Sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan pada teks muatan bahasa Indonesia. Ada yang sudah tahu kalimat ajakan itu apa? Nah, kalimat ajakan itu berisi mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi, jika anak-anak ingin mengajak atau meminta orang lain, maka menggunakan kalimat ajakan. Terus, ciri kalimat ajakan itu apa, Ibu? Ciri kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo. Dengan kata ayo atau kata mari. Nah, ingat-ingat ya. Ciri kalimat ajakan biasanya disertai kata ayo atau kata mari. Nah, tadi tujuannya yaitu untuk mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi, jika anak-anak ingin mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu menggunakan kata ayo atau kata mari. Ya, diingat-ingat. Nih contohnya. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah, kira-kira apa ya? Bagian mana ya yang termasuk kalimat ajakan? Yaitu kata ayo. Nah, kata ayo adalah ciri khas untuk kalimat ajakan. Nih, kata ayo ya, ada kata ayo. Nah, itu yang disebut kalimat ajakan. Sudah paham belum anak-anak? Paham ya? Nah, tadi kan sudah belajar tentang kalimat ajakan. Sekarang kita akan beralih ke muatan SBTP, yaitu menjelaskan gerak keseharian dalam tari. Pasti anak-anak di sini sudah paham bagaimana gerak keseharian dalam tari. Itu biasanya dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yaitu gerakan menggunakan kepala, seperti di gambar ini ya. Menengok ke arah kanan, menengok ke arah kiri, sambil dipraktekkan ya. Menengok ke arah kanan, menengok ke arah kiri. Nah, itu salah satu contoh gerakan menggunakan kepala. Yang kedua, contoh gerakan menggunakan tangan. Contoh gerakan tari menggunakan tangan itu biasanya dilakukan pada kehidupan sehari-hari ya. Nih, seperti gerakan bermain layangan, seperti di gambar ya. Ini merupakan gerakan bermain layangan. Yang sering bermain layangan pasti sudah paham. Terus, gerakan yang kedua yaitu gerakan memetik
bunga. Nih, badannya condong ke bawah ya. Gerakan memetik bunga. Terus yaitu gerakan yang ketiga, yaitu gerakan menyapu. Nah, jika anak-anak sudah sering membantu ibu di rumah menyapu, pasti sudah paham bagaimana contoh gerakan menggunakan tangan, yaitu gerakan menyapu. Bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Terus tadi kan sudah belajar gerakan menggunakan kepala, terus gerakan menggunakan tangan. Nah, ini ada juga gerakan menggunakan kaki. Nah, ini contohnya seperti gerakan berjalan, gerakan berlari, gerakan melompat. Nanti di rumah bisa dipraktekkan. Itu merupakan contoh gerakan tari menggunakan kaki ya. Nah, tadi sudah belajar SPDP, gerakan-gerakan tari dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke muatan matematika, yaitu membandingkan dua bilangan ratusan. Terus bagaimana Ibu cara membandingkan bilangan ratusan itu? Yaitu yang pertama, yaitu bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu bandingkan dulu ratusannya terlebih dahulu. Mana bagian ratusan yang paling besar, mana bagian ratusan yang paling sedikit atau mungkin sama. Terus bagaimana jika ratusannya sama, Ibu? Nah, jika ratusannya sama, bandingkan puluhannya. Jadi, jika ratusannya sama, terus beralih ke bagian bandingkan puluhannya. Gitu. Kemarin kan sudah belajar tentang ratusan, puluhan, satuan kan? Nah, sekarang dipraktekkan. Lebih perdalam lagi, yaitu bandingkan ratusannya, bandingkan puluhannya. Terus cara yang ketiga, jika puluhannya juga sama, bandingkan satuannya. Nah, jadi bandingkan dulu ratusannya, itu yang pertama. Terus bandingkan, jika ratusannya sama, bandingkan ke puluhan. Jika puluhannya juga sama, bandingkan ke satuannya. Nah, Ibu punya contoh nih. Nah, ini contohnya. Coba ditebak mana yang paling besar. Nah, ini kita kita uraikan dulu. Mana yang disebut ratusan? Ratusan itu yang mana? Yang sekarang 137 dulu. Mana ratusannya? Ratusannya itu 100. Terus 137 mana yang disebut puluhan? Puluhannya itu yang 3, angka 3, yaitu 30. Terus mana yang disebut satuan? Satuannya itu angka 7. Nah, ya, sudah paham belum? Sudah ya. Terus sekarang yang 173. Mana nih bagian ratusannya? Ratusannya itu angka 1, yaitu 100. Puluhannya yaitu angka 7. Itu yang disebut puluhan, 70. Terus mana yang disebut satuan? Yaitu angka 3. Iya, pintar. Sekarang kan sudah bisa membandingkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Terus bandingkan mana yang lebih besar. Tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi. Cara yang pertama yaitu bandingkan dulu ratusannya antara 137 dengan 173. Bagian mana yang lebih besar antara 137 dengan 173? Bandingkan ratusannya dulu. Oh, ratusannya sama, Ibu, yaitu 100. Yang 173 juga sama, yaitu 100 ratusannya. Terus
tadi kan step yang kedua, langkah yang kedua, jika ratusannya sama, maka bandingkanlah puluhannya. Sekarang puluhannya mana? Puluhannya yang kotak biru yaitu 30 ya. Yang kotak orange yaitu 70. Nah, ini kan beda 30 sama 70. Mana bagian mana yang paling besar? Ya, yang besar itu 70. Maka, manakah bilangan yang lebih besar? Sudah tahu ya, bilangan yang lebih besar yaitu pada kotak warna orange, yaitu 173. Terus pertanyaan yang kedua, manakah bilangan yang lebih kecil? Bilangan yang lebih kecil yaitu pada kotak warna biru, yaitu 137. Nah, baik anak-anak, cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga anak-anak paham apa yang sudah dijelaskan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.